Konflik agraria sengketa tanah masyarakat adat Desa Penagan Ratu dan masyarakat adat Kota Bumi dengan TNI AL Kimal Lampung Kabupaten Lampung Utara nampaknya semakin memanas. Memanasnya konflik agraria sengketa atas tanah adat masyarakat di Lampung Utara pasca Letkol Marinir Herman Sobli selaku Kepala Kimal Lampung membantah atas dugaan perampasan tanah saudara Joni Erik Jepri. Menurut Herman Sobli, dalam pemberitaan tersebut, objek tanah 200 hektar yang dipersoalkan Joni Erik Jepri tersebut merupakan tanah inklave. Dan tanah ini sudah menjadi permukiman sesuai dengan SK Bupati. Hal ini diungkapkannya pada hari Jumat 10 November 2023. Kemudian Herman Sobli mengatakan pada keterangan persnya meminta masyarakat yang bergerak untuk melakukan proses hukum tidak sembarangan karena TNI AL mempunyai legalitas yang jelas. Menyikapi keterangan pers Herman Sobli, tim kuasa hukum Joni Erik Dr. Suwardi SHMH langsung membantah pernyataan tersebut pada hari Sabtu 11 November 2023. Kak Kimal yang menyatakan bahwa meminta masyarakat untuk melakukan proses secara hukum. Itu semua sudah kita lalui, sudah kita berikan surat, kemudian kita sudah sampai ke kementerian untuk menyampaikan hal ini. Cuman sampai sekarang kan belum ada ceritanya, belum ada kabarnya. Kemudian sudahlah, tidak usah cari lagi pembenaran itu pihak Kimal itu. Karena bukti-bukti sudah nyata. Dari banyak cerita, banyak saksi hidup atau saksi pelaku sejarah yang menceritakan bahwa memang mereka itu sering mengambil hak-hak masyarakat. Banyak sekali, misalnya tanah yang sudah bersertifikat, kemudian mereka ambil sertifikatnya, kemudian tanah mereka kuasai, kemudian ada yang tanahnya dikuasai, sertifikatnya masih ada di masyarakat. Nah ini kan cara-cara, apakah ini yang maksud dengan proses hukum? Dimaksud oleh Kak Kimal itu ya. Itu bukan proses hukum. Kalau memang mau seperti itu ya kita juga bisa kan. Nah maka kemarin karena kita menghargai proses hukum itu, menghargai Forkopimda, menghargai Pak Kapolres, kemudian menghargai Pak Dandim, menghargai seluruh tokoh masyarakat di Penagan Ratu dan Lampung Timur, maka kita tunda untuk menduduki atau mengambil alih atau mengambil kembali hak-hak masyarakat Penagan Ratu ini ya. Kemudian bicara terkait inklap, dia paham tidak yang maksud dengan inklap itu. Yang namanya tanah inklap itu karena dia berada di tengah-tengah tanah orang lain. Dia berada di sekeliling itu tanah orang lain, maka yang di tengah itu adalah tanah inklap. Nah sedangkan yang dipermasalahkan oleh keluarga Erik dan masyarakat Penagan Ratu tidak berada di tengah-tengah tanah Prokimal. Jadi yang mana yang maksud dia inklap? Kemudian dia menyatakan sudah kembalikan masyarakat, mana buktinya dia mengembalikan itu? Iya kan? Kalau dia bilang sudah ganti rugi, mana buktinya ganti rugi? Yang ada itu cerita dari masyarakat bahwa mereka ini ditindas, tanah mereka dirampas, kemudian kebun mereka diambil alih. Nah itu kan ceritanya banyak, saksi hidupnya ada, bukti-buktinya ada kan. Nah tinggal ada nggak itikat baik sebenarnya dari pihak Kimal ini sendiri, mau nggak menyelesaikan masalah ini dengan cara baik-baik, dengan cara yang elegan misalnya, sehingga tidak ada yang dirugikan lagi. Apalagi ini kan dia bilang sendiri, kita untuk menjaga kondusivitas menjelang pemilu. Ya kami ikut, tapi selesaikan dulu persoalan ini kan. Selanjutnya, pernyataan pers Herman Sobli terkait dengan proses hukum langsung ditanggapi oleh Samsi Eka Putra SH yang juga merupakan tim kuasa masyarakat adat di dalam persoalan sengketa tanah dengan TNI AL Kimal Lampung. Artinya proses hukum yang dimaksud oleh Kapolri cukup membuat kami sedikit bertanya-tanya. Karena apa yang kami lakukan saat ini adalah bagian dari proses hukum. Karena berawal dari kita coba dengan bermediasi untuk mengirimkan somasi. Kan somasi itu pengertiannya adalah memberikan ini loh apa yang kami maksud. Silakan kalau memang mau bermediasi, silakan kalau memang ada kebenaran kita bicarakan. Jawab dengan elegan, berikan bukti-bukti. Ini bagian dari proses hukum. Proses hukum itu ada proses hukum litigasi dan non litigasi. Yang kami lakukan saat ini adalah proses non litigasi. Kita coba pendekatan persuasif karena ini menyangkut masyarakat banyak.
Namun kalau sudah mau melakukan proses hukum yang litigasi dengan menggugat dan lain sebagainya, tentu kami akan bergerak dari sisi lain. Salah satunya adalah perampasan terhadap sertifikat-sertifikat yang sudah diambil oleh Prokimal. Ini sertifikat hak masyarakat, hak milik masyarakat yang sudah dikeluarkan secara sah dan legal oleh BPN, ini diambil. Nah, justru ini yang proses hukum harusnya dilakukan secara litigasi. Mereka mengambil sertifikat ini, harusnya mereka lakukan gugatan secara hukum, secara litigasi, tidak merampas. Kalau kami ini melakukan proses hukum secara non litigasi, kita coba dulu pendekatan. Nanti pada akhirnya, ketika memang ini tidak bisa kita capai, baru kita mengarah ke sana. Nah, karena apa? Karena saat ini kita ikuti proses ini, kita sudah mendapat respon baik dari Forkopimda untuk menindaklanjuti apa yang kami inginkan, seperti itu. Dan sebaiknya kita ikuti proses ini, tidak perlu diulas, ikuti proses hukum, begitu proses hukum. Kami sudah sangat menghormati proses hukum ini. Diminta oleh Forkopimda untuk belum menduduki lokasi tanah tersebut, kami sudah ngikut. Ini artinya kami menghormati proses hukum. Justru dari pihak Prokimal sendiri, dengan gagah beraninya, dengan power mereka yang ada, dengan semerta-merta berani ngambil sertifikat, merampas sertifikat milik masyarakat tanpa melalui proses hukum. Di kesempatan tersebut pula, Baijuri, salah satu korban, ikut mengomentari pernyataan Herman Sobli selaku Kepala Kimal Lampung tersebut. Menurut Baijuri, terkait haknya yang ikut dicomot oleh oknum TNI AL Kimal Lampung, dirinya memiliki bukti-bukti kuat dan syah di hadapan hukum. Legal standing tanah Inklave cukup jelas dan diakui pemerintah Provinsi Lampung, seperti dituangkan dalam SK Gubernur Lampung nomor G/333/B19 Romawi (HK) tahun 1999 ini secara utuh pengakuan pemerintah. Semua ada yang diundang di sore hari ini telah hadir. Saya selaku punya hak milik yang berada di Kimal ialah 2 titik, yaitu di Talang 8 32 hektar, tanah di belakang SF yang tua 75 hektar. Nah, jadi sekarang ini kami selaku hak pemilik ini, kami bermohon kepada anggota-anggota ya TNI Angkatan Laut, semoga tanah itu harus dikembalikan kepada hak pemiliknya yang berdasarkan tanah inklaf. Nomor kampling Tuan Imam Adat ini, nomor kamplingnya 34, luas tanah 32 hektar, letaknya di Talang 8. Tanahnya Timbas, persilnya nomor kamplingnya nomor 1, luas tanahnya 39 hektar. Udah itu tanah Batin Ratu, persilnya nomor 2, luas tanahnya 36. Jumlah tanahnya 107 hektar. Tapi ini maaf, sekarang ini Angkatan Laut Kimal, Kapro itu sudah membilangkan tanah itu sudah dikembalikan kepada masyarakat yang punya hak milik iklaf. Saya juga yang punya hak milik belum menerima tanah iklaf itu dikembalikan. Nah, ini saya mohon sama Angkatan Laut supaya Kimal ini bisa menyerahkan tanah. Nah, kita punya hak milik, berbatasnya jelas. Kita ke lapangan bisa menunjukkan di mana batas-batasnya. Nah, di mana letak tanahnya. Nah, kok kita punya hak milik tanah nggak tahu batasnya, bohong kita punya hak milik. Nah, kapan dia waktu betul saya tunjukin letak tanah saya. Nah, itu. Saya memiliki tanah, saya setuju, cuman saya ini dapat 2 hektar. 2 hektar ini yang saya tanamin. Yang lain itu dihabiskan semua. Nah, sama Angkatan Laut, disewa-sewakan semua. Nah, itulah harapan kami masyarakat yang berada pribumi, yang berada di Pulau Kimal, baik pun di Kota Bumi Ilir, baik pun di Kota Miudi, yang punya hak milik yang namanya tanah inklaf, ya, harus dikembalikan. Dan begitu pengharapan yang hak milik itu, semoga tanah itu dikembalikan. Sementara itu, Joni Edik Jepri pun selaku pemegang ahli waris dari orang tuanya menanggapi dan membeberkan fakta sejarah.
tentunya tanah ingkrap yang dimaksud adalah tanah yang belum dikembalikan atau yang sudah mendapat ganti rugi. Di sini kita membicarakan tanah ingkrap milik Desa Penagan Ratu atau tanah ulayat adat. Tanah ulayat adat itu sendiri berbatas dengan Desa Bumi Agung Marga, itu yang milik Desa Penagan Ratu. Kalau Bapak Komandan Prokimal menyatakan bahwa tanah ingkrapnya sudah dikembalikan di desa yang dimaksud daerah Desa Dorowati, itu yang memasukkan masyarakat Dorowati itu namanya Transpontan, itu Pak Jenjem Marga, itu Desa Penagan Ratu yang memasukkan itu melalui Letjen Alamsah Ratu Perwira Negara pada saat itu. Di sini kan kita membicarakan tanah perkebunan milik masyarakat adat, itu yang dimaksud, yang sampai hari ini belum dikembalikan. Jika memang Prokimal memiliki bukti bahwa telah mengembalikan tanah tersebut, maka tolong tunjukkan bukti-buktinya. Karena kita ini berbicara data dan saksi-saksi sejarah. Kami maklum kalau Komandan Kimal saat ini mungkin tidak memahami sepenuhnya bahwa tanah ulayat adat itu berbatas di mana, kemudian belum pernah mendapatkan ganti rugi atau sebagainya penyerahan yang seperti Komandan Kimal maksud. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Dari Lampung Utara, Tim Liputan Brata News TV melaporkan.